Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Sholihin sholihat, shaimun, shaimat, dimanapun Anda berada, alhamdulillah untuk kesekian kalinya kita bisa berjumpa lagi dalam kajian rutin Kitab Badrul Ma'un fi Fadlil Ta'un karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan di bulan yang penuh berbarokah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tema-tema seperti ini bisa membangkitkan semangat keimanan kita dan bisa menjadikan Ramadan kita tambah berbarokah. Baik saudara sekalian, di buku ini kita masuk pada beberapa dalil yang digunakan oleh orang-orang ataupun para ulama yang pro kontra tentang boleh tidaknya masuk ke daerah yang terkena wabah taun. Salah satu dalil yang digunakan oleh para ulama yang mengharamkan untuk masuk ke daerah yang terkena wabah taun adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-195, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ilat tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan hendaklah kalian berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian melempar diri kalian dalam kebinasaan. Wa ahsinu, berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ada kalimat wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Janganlah kalian melempar diri kalian dalam kebinasaan. Sehingga para ulama yang mengatakan bahwa masuk ke daerah terkena wabah taun ini bagian daripada melempar diri dalam kebinasaan yang merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kalau kita melihat kilas balik daripada ayat ini, sebenarnya banyak kisah terkait ayat ini. Dalam sebuah riwayat terjadi peperangan antara umat Islam ketika menaklukkan kota Konstantinopel ataupun kota Istanbul hari ini. Jamaah sekalian, pernah terjadi pada zaman pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, ada beberapa sahabat radhiyallahu anhum yang terlibat dalam penaklukan kota Konstantin. Salah satunya salah seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansori. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat peperangan yang begitu dahsyat, ada salah seorang muslim sendiri, seorang mujahid, dia menerobos pasukan musuh sendirian. Di saat itu pasukan musuh sedang siap-siap, mereka bersenjata lengkap dan mereka dalam keadaan siap siaga. Lalu ada salah seorang muslim menerobos pasukan tersebut, dia sendiri tanpa ada pasukan yang mengikutinya, dan secara logika dia pasti akan meninggal, dia pasti akan mati syahid karena dia sendirian menerobos pasukan musuh yang begitu lengkap. Akhirnya jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian para mujahid yang mengatakan dia telah membinasakan dirinya, dia telah mencemburkan dirinya dalam kebinasaan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Janganlah kalian melemparkan diri kalian dalam kebinasaan. Mendengar kalimat dan komentar para mujahidin lain terhadap seorang mujahid yang masuk ke pasukan musuh, saat itu sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansori mengatakan, la, tidak demikian. Sesungguhnya yang paling paham ayat ini adalah kami. Karena ayat ini turun kepada kami, ma'asirul ansor, yaitu orang-orang ansor. Di mana pada saat itu jamaah sekalian, kata beliau, dulu saat kami bersama dengan Nabi Muhammad SAW di awal-awal dakwah, kami menghadapi kesulitan yang luar biasa. Lalu Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu yang begitu banyak kepada kami, pintu rezeki dan lain sebagainya. Akhirnya sebagian di antara kami punya kesimpulan untuk tidak begitu serius dalam berdakwah dan berjihad. Mereka ingin membangun ekonomi, pulang ke rumah, kemudian mereka mengembangkan ternaknya. Kemudian ada di antara mereka juga yang kembali bercocok tanam dengan serius, sehingga permasalahan jihad dan permasalahan dakwah sedikit terabaikan. Bukan berarti mereka meninggalkan sama sekali, tapi sedikit terabaikan. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat fakta tersebut, kaum muslimin merasa sudah tidak ada lagi yang namanya keseriusan dalam berdakwah dan berjihad. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan urusan mereka. Di saat-saat seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan
Ayatnya wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan melemparkan diri kalian dalam kebinasaan. Jadi kata Abu Ayyub Al-Ansari, yang dimaksud kebinasaan di sini adalah apa? Yaitu meninggalkan dakwah dan meninggalkan jihad. Tidak terlibat serius dalam berdakwah dan tidak melibatkan diri dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan melemparkan diri kalian dalam kebinasaan. Artinya apa? Kesibukan dunia, kesibukan mengurus pertanian, kesibukan mengurus perdagangan, dan lain sebagainya, bisnis-bisnis yang mereka kembangkan, itu membuat mereka lalai dalam berdakwah dan lalai dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut kesibukan-kesibukan duniawi tersebut, kesibukan-kesibukan duniawi tersebut yang menyibukkan mereka dari dakwah dan dari jihad, padahal dakwah dan jihad sangat membutuhkan mereka saat itu sebagai tahlukah, sebagai sebuah kehancuran. Jadi ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kepada kita bahwa kita sebagai seorang muslim seharusnya menjadikan dakwah dan jihad dan urusan mengembangkan dakwah, memperjuangkan nilai-nilai Islam sebagai urusan yang paling pertama, bukan urusan yang kedua, bukan urusan yang ketiga, dan bukan urusan yang keempat, tetapi sebagai number one dalam urusan kita. Bahkan jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim seharusnya menjadikan Islam itu ra'sul amri, sebagai pokok permasalahan hidupnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, beliau pernah bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, ala ukhbiruka bi ra'sil amri kullih wa amudihi wa dirwati sanami?" Ya Mu'adz, mau saya beritahu tentang pokok semua permasalahan, dasar semua permasalahan, atau kepala kalau dalam organ tubuh, kepala bagi semua anggota tubuh. Wa amudihi, kemudian tiangnya, wa dirwati sanami, dan puncaknya apa, atap-atapnya apa? Mu'adz mengatakan, "Bala ya Rasulullah." "Ya ya Rasulullah." Apakah ketiga perkara tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ra'sul amri al-Islam." Pokok dari semua permasalahan adalah Islam. Wa amuduhu as-shalah, kemudian tiang-tiangnya adalah salat. Wa dirwatu sanami al-jihadu fisabilillah. Sementara puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan lemparkan diri kalian dalam kebinasaan, yaitu ketika seorang muslim apapun profesinya, mau dia itu seorang petani, dia seorang pedagang, peternak, dia seorang profesi seperti dia dokter, dia guru, dosen dan sebagainya, ketika dia terlalu sibuk dengan aktivitas-aktivitas duniawi tadi, di saat yang bersamaan dakwah dan jihad menghajatkan keterlibatannya, keseriusannya, sementara dia sibuk dengan aktivitas-aktivitas duniawi tadi, maka sungguh orang ini dalam kebinasaan. Ini poin pertama, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Sebagian riwayat menyebutkan wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan melemparkan diri kalian dalam kebinasaan. Itu maksudnya apa? Di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, yaitu para sahabat saat itu ada di antara mereka yang bakhil menginfakkan harta mereka untuk dakwah dan jihad. Jadi ketika harta kita pegang, kita merasa itu adalah hasil usaha kita, hasil kecerdasan kita, hasil kerja keras kita, lalu ditahan harta tersebut tidak diinfakkan di dakwah dan jihad. Padahal sekali lagi dakwah dan jihad apapun bentuknya, jihad dan dakwah tersebut, mau dakwah media, jihad media, apapun istilahnya, sangat membutuhkan uluran tangan, sangat membutuhkan biaya, sangat membutuhkan donasi untuk keberlanjutannya. Lalu ada di antara sebagian kita yang tidak mau berinfak dengan harta yang dia miliki, maka dalam Al-Quran itu disebut at-tahlukah, kebinasaan. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, walaupun asbabun nuzul terhadap tentang ayat ini adalah peristiwa-peristiwa khusus pada zaman sahabat radhiyallahu anhum, sebagaimana cerita Abu Ayyub Al-Ansari tadi. Jadi sebab turun ayat ini adalah karena peristiwa khusus, sebagaimana para sahabat yang terlalu sibuk dengan ternak dan perkebunannya. Tetapi ada sebuah kaidah dalam tafsir disebutkan apa? Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khusus sabab, bahwa penetapan nilai ataupun dalil tidak berdasarkan sebab khusus yang mengiringi atau yang menjadi sebab turunnya sebuah ayat, tetapi berdasarkan keumuman lafadz.
Jadi kalau lafadznya umum, yaitu kebinasaan, maka bisa dipakai dalam perkara-perkara lain, termasuk dalam perkara masuk ke daerah yang terkena wabah corona atau wabah taun, kalau corona dianggap taun. Maka ayat ini juga berlaku, wala tulqu biaidikum latahlukah. Jangan melemparkan diri kalian dalam kebinasaan, artinya jangan masuk ke daerah tempat-tempat yang berbahaya. Ma'asyiral muslimin, adapun kejadian Mujahid yang terjadi pada zaman penaklukan Konstantinopel yang diikuti oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari tidak termasuk dalam ayat ini. Karena apa? Karena sesungguhnya dia tahu bahwa mati syahid merupakan mati yang sangat agung di mata Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia itu terjun di medan jihad, walaupun dia tahu bahwa risikonya akan mati, maka tidak termasuk dalam ayat ini karena dia sedang mencari mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi ini yang menjadi salah satu sebab para ulama melarang masuk ke daerah-daerah yang terkena wabah taun. Demikian untuk kali ini. Barakallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.